Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Lebih dari 100 tahun yang lalu, seorang guru di Akademi Senfeng pernah mengambil mayat dewa kuno di 100.000 gunung di bagian tengah daratan dan membawanya kembali ke kampus. Dalam 100 tahun terakhir, beberapa hantu dari Akademi Senfeng telah mempelajari struktur tulang dewa kuno, mencoba menemukan perbedaan antara tulang dewa dan manusia. Setelah 100 tahun penelitian, beberapa generasi hantu tidak mendapatkan jawaban yang diharapkan. Akhirnya, diusulkan untuk menggunakan sihir kehidupan yang kuat untuk mengaktifkan tulang-tulang para dewa dan membasmi mereka pada manusia untuk melihat apa efek yang dapat mereka capai. Meskipun penelitian ini telah mencapai hasil awal dalam beberapa tahun terakhir, itu tidak memuaskan. Wakil Dekan Senfeng Cholege pernah curiga bahwa Chen Nanai adalah keturunan dewa kuno, dan dia ingin mengambil darahnya untuk melaksanakan proyek membuat Tuhan. Ketika Chenan hendak meninggalkan kota jahat, Wakil Dekan akhirnya datang ke pintu dan ingin mengambil sejumlah darah suci. Ketika Chen Nan diundang untuk mendonorkan darah, halaman kecil yang jauh di dalam laut bambu itu mendengar ombak-ombak aneh, kamar di mana naga bajingan itu berada, cahaya ungu emas menyilaukan, dan udara ungu beriak keluar. Aroma manisnya keluar dari halaman kecil, yang merupakan aroma energi spiritual di tubuhnya. Pada saat ini, naga ungu dan emas semua ditutupi dengan ki ungu, dan ada bunga berwarna-warni yang menjulang di udara ungu Yin Yun. Cahaya yang mempesona mencerminkan seluruh rumah dalam cahaya yang bersinar dan ribuan warna-warni warna, seperti negeri dongeng. Baju besi bersisik dari Zijin Shenlong berkilauan, dan perut besar yang telah disanggah sepenuhnya bengkak dan dikembalikan ke bentuk aslinya, dan tubuh naga itu lebih panjang dan lebih tebal dari sebelumnya. Pada saat ini, ada suara berderak di tubuhnya, dan persendiannya sepertinya membuat suara renyah selama aktivitas yang penuh kekerasan. Awaw-auman, bumi yang menderu hancur, naga emas ungu terbangun dari tidur nyenyak, rumah itu cemerlang, dan cahaya ungu yang mempesona menembus dinding, menyebabkan seluruh rumah bergetar hebat, membuat suara berderit. The Zijin Shenlong keluar melalui jendela, dan ruangan itu runtuh dalam sekejap, membuat suara gemuruh, yang membangkitkan asap yang mengepul. Suara gemuruh naga yang besar, seperti guntur yang menggelinding, mengguncang dunia, mengejutkan semua pembudidaya di kota dosa, dan semua orang menunjukkan warna takjub. Ini bukan raungan yang bisa dibuat oleh naga biasa. Beberapa tuan tak tertandingi di kedalaman laut bambu dan Chen Nan adalah tetangga. Mereka merasakan yang paling dalam di dekat, tetapi orang-orang tua ini belum menunjukkan penampilan aneh. Karena mereka telah merasakan nafas Shenlong sedini beberapa hari yang lalu, setelah insiden pencurian farmasi dari Akademi Senfeng, mereka lebih lanjut mengetahui bahwa naga jahat itu dibawa kembali dari gunung oleh Chenan, jadi mereka belum mengambilnya sekarang. Tindakan apapun, semua naga di ladang naga Akademi Kamikaze ketakutan dan ketakutan. Puluhan naga berteriak bersama. Suara menderu memekakkan telinga. Untuk sementara waktu, kota jahat itu hiruk-pikuk. Semua orang di kota terkejut, tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Chen Nan dan Wakil Dekan bergegas ke tempat kejadian sesegera mungkin. Saat ini, beberapa rumah di halaman tempat Chen Nan hidup telah runtuh, dan Zijin Shenlong menggelengkan kepalanya di udara, jatuh naik turun. Beberapa orang tua di kedalaman hutan bambu menatap naga ungu di langit dengan tenang, sepertinya pemandangan seperti itu sudah diperkirakan, dan tidak ada fluktuasi di wajah mereka. Xiao Chengxi melompat ke tanah dalam pelukan seorang lelaki tua, dan berlari cepat ke arah Chen Nan, karena dia dan tiga tuan dari tuan yang tak ada taranya mulai berlatih. Tubuhnya menjadi sangat ringan, tubuh mungilnya melompat, dan dengan cepat jatuh ke Chenan sudah dekat. Saudaraku, Dalong tampaknya telah tumbuh sedikit, haha. Xiao Chengxi sangat gembira ketika melihatnya, dan matanya yang besar berkibar ke langit. Ya, ini sedikit lebih tebal. Tapi orang ini terlalu terang-terangan dan menyuruhnya untuk bertemu sedikit. Aku tidak menyangka akan mengalami pertempuran besar. Wakil Dekan meniup janggutnya dan menatap ke samping, dia sangat tidak disukai oleh Zijin Shenlong. Naga bajingan hampir mengambil ramuan-ramuan Akademi Senfeng, yang membuat orang tua itu merasa sangat sakit selama beberapa hari. Aku benar-benar ingin merebut Zijin Shenlong dan menjadikannya obat mujarab. Sangat disayangkan bahwa metode pemurnian binatang itu hampir hilang, dan dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Oh, wow haha, elemen naga-naga lebih kuat. Pemulihannya sudah dekat, wow haha. Zijin Shenlong tertawa seperti monster tua yang panik di udara. Chen Nan berteriak ke udara, loah mati tidak turun dengan cepat. Apakah Anda lupa apa yang saya katakan sebelumnya? Anda begitu sombong sehingga seseorang akan ditangkap karena memperbaiki obat cepat atau lambat. Zijin Shenlong mendengar kata-kata itu, menyipitkan bibirnya dengan jijik, menggelengkan kepalanya di udara, pandangan narsis, tetapi akhirnya terbang ke bawah. Xiao Chengxi melompat dengan gembira, memberi isyarat ke udara dan berkata, naga akan membawaku untuk terbang, dan aku akan pergi ke langit. Meskipun naga jahat itu jahat dan terlihat seperti bajingan bagi semua orang, ia hanya memiliki sedikit kasih sayang untuk Xiao Chengxi dan mendengar kata-kata terbang seperti listrik ungu padanya. Xiao Chengxi mulai tersenyum, tetapi dia menyadari bahwa Zijin Shenlong hanya lebih dari 1 meter, sepertinya dia terlalu lemah. Dia mengerutkan kening, dan ragu apakah akan naik. Zijin Shenlong tampaknya melihat pikirannya, mengguncang tubuh naga, bagian belakang tulang punggungnya naik gas ungu, dan akhirnya gas ungu berubah menjadi kecemerlangan ungu, seolah-olah ada futon giok ungu berkilau di bagian belakang naga. Gadis kecil, cepatlah datang.
Zijin Shenlong yang nakal seperti itu jarang menunjukkan jejak sipil di wajahnya, dan beberapa orang menyayanginya mendesak Xiao Chengxi. Chen Nan memandangnya dan merasa aneh, dan berbalik pada saat yang sama. Sepertinya dia tidak harus menggantung di bawah ekornya ketika dia terbang. Wakil dekan juga menunjukkan penampilan yang luar biasa, walaupun dia hanya bertunangan dengan Zijin Shenlong hanya sekali. Dia mengetahui bahwa naga bajingan ini nakal, dan sulit membayangkan bahwa akan sangat ramah bagi seorang gadis kecil. Xiao Chengxi sangat senang, dengan lembut, tubuhnya yang halus jatuh dengan ringan ke kecemerlangan ungu. Zijin Shenlong menerbangkan ekornya dan terbang ke wakil dekan dengan wajah bajingan di wajahnya. Dia berkata, apa yang dilihat orang tua itu? Apakah kamu tidak melihat naga yang tampan? Yah, tapi aku benar-benar ingin berterima kasih, jika bukan halaman belakangmu dengan begitu banyak eliksir yang selamat, aku khawatir aku tidak bisa begitu tampan. Petik 2. Wakil Presiden hampir muntah darah dan mengulurkan tangan untuk menjepitnya. Jika dia bisa menangkapnya, Fei harus memotongnya. Orang tua itu benar-benar tertekan oleh kalimat ini. Bagaimana Zijin Shenlong bisa ditangkap olehnya, bergegas ke langit seperti kilat, dan bercampur dengan kegembiraan fajar kecil ini. Kau bangsat naga, jangan biarkan aku menangkapmu, kalau tidak aku akan mengupas kulitmu, kram otot-ototmu, dan membuat tulangmu frustasi. Wakil dekan cemas. Oh, kamu sangat pelit, Pak Tua, setiap beberapa ramuan adalah hal-hal di luar diriku. Jika aku tidak menggunakannya, kamu hanya meletakkannya di sana untuk disembah, sia-sia, aku menggunakan sumber daya secara wajar. 7 tips wakil dekan membuat asap, ragu apakah akan memanggil semua ksatria naga dari Akademi Kamikaze untuk memadamkan naga bersama-sama. Pada saat ini, dengan terbitnya Zijin Shenlong di udara, dia berkata, jangan marah, paman, naga itu juga sangat bersalah. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menutup pintunya di rumah. Jangan bermaksud melihat orang. Petik 2. Wakil dekan sangat tertekan, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dalam masalah ini, naga itu hampir dipecah melalui perut oleh eliksir. Dia hanya bisa dengan jujur memperbaiki aura di tubuhnya, dan ingin keluar dari rumah. Dia memelototi Zijin Shenlong, dan akhirnya berbalik. Waktu berikutnya, Chen Nan mulai mengepak tasnya, bersiap untuk mengambil jalan dengan Long Wu besok pagi, dan menuju ke benua timur. Xiao Chengxi sudah tahu bahwa Chen Nan akan pergi dari sini, dan tinggal bersamanya setengah hari berikutnya, dan wajahnya penuh keengganan. Ini membuat Chen Nan merasa sedikit tidak nyaman dan memiliki perasaan masam. Dia hampir mengubah niat aslinya dan membawanya di jalan bersama. Tapi dia tahu secara mendalam bahwa dia sekarang adalah orang yang fokus, dan jika Chen Xi diizinkan untuk mengikutinya, akan ada bahaya. Chen Nan benar-benar ragu, akhirnya memegang Xiao Chengxi untuk berkeliaran di kota dosa, sambil membeli ornamen kecilnya, dan menceritakan leluconnya untuk membuatnya bahagia. Tapi seperti yang Anda lihat, emosi Xiao Chengxi masih belum tinggi, dan dia tampaknya sangat tersesat di hatinya. Chen Nan sangat tidak berdaya, pada kenyataannya, dia juga sangat enggan, tetapi dia tidak bisa hanya tinggal di kota dosa, karena ada terlalu banyak misteri yang menunggunya untuk diungkapkan, kalau tidak, dia akan sulit tidur dan tidur. Sejak dia berhubungan dengan dewa tak dikenal dan setan dalam kematian dan jedi, dia lebih bingung dengan situasinya sendiri sambil mempelajari banyak rahasia. Apakah benar-benar ada keberadaan tertinggi 10.000 tahun yang lalu, menggunakan tubuhnya sebagai tungku untuk membawa bola cahaya iblis dua warna ke dunia ini? Atau, itu hanya penyelamatan niat baik, dan beberapa kecelakaan terjadi. Bagaimanapun, keberadaan bola cahaya dua warna di tubuhnya adalah fakta yang mengerikan, seperti dua barel bahan peledak, yang dapat dinyalakan kapan saja dan mengancam hidupnya. Apakah aku hanya pion yang sepele? Seseorang meletakkan situasi yang menakutkan 10.000 tahun yang lalu. Sejak kematian Jedi, Chen Nan telah memikirkan biro ini. Dia percaya bahwa pasti ada rahasia yang mengejutkan zaman, dan kemungkinan akan jauh lebih besar dari yang dia duga. Apakah orang-orang di tata letak benar-benar jatuh ke tidur, seperti kata setan tanpa nama? Chen Nan berpikir bahwa itu tidak mungkin. Pria dengan kekuatan magis harus diam-diam menunggu panen. Dia bisa bertahan bertahun-tahun dalam hidupnya. Harapannya tentu sangat tinggi. Hasil yang dia harapkan mungkin secara bertahap muncul di tempat lain. Tahap penutupan istana. Untuk alasan di atas, Chen Nan harus pergi. Dia harus melakukan yang terbaik untuk menemukan jawabannya sebelum bencana yang tidak diketahui menimpa dirinya, kalau tidak dia akan selalu merasa tidak nyaman. Chengxi sedikit lebih bahagia, jangan sedih, saudaraku berjanji kepadamu bahwa dia akan kembali untuk melihatmu dalam waktu setengah tahun. Chen Nan memeluk Xiao Chengxi, menepuk tulang punggungnya, dan kemudian tersenyum, kakak akan menemukanmu sebelum pergi. Sekelompok teman-teman kecil, oke, kamu bisa membimbing mereka ke asrama perempuan setiap hari untuk menemukan kakak perempuan itu untuk diajak bermain. Petik 2. Chen Nan tidak pergi. Pada waktu yang dijadwalkan, dalam beberapa hari berikutnya, atas nama 3 guru yang tiada taranya, dia mengumpulkan anak-anak dan cucu dari banyak guru Sen Feng Chou Lege ke kedalaman Laut Bambu. Namanya indah, ketiga tuan yang tak ada taranya nantinya akan memerintahkan mereka untuk berlatih metode ini. Para guru sangat gembira dan setuju dengan cepat. Kedalaman Laut Bambu tiba-tiba menjadi hidup, belasan anak-anak berusia 3 tahun dan 4 tahun berkumpul bersama, mengobrol seperti sekelompok burung pipit kecil, dan menangis dari waktu ke waktu. Ketiga tuan itu tidak bisa menahan tangis dan tertawa. Untungnya,
Para lansia lain yang tinggal di pengasingan di sini tidak merasa jijik, sebaliknya mereka menyukai anak-anak kecil ini. Hal ini membuat ketiga lansia bernafas lega. Meskipun Xiao Chengxi memiliki pikiran yang relatif matang gelombang www.metelnovel.com gelombang, bagaimanapun, ia masih anak-anak, dan sifat main-main sulit untuk disembunyikan, dan segera menjadi raja anak. 5 hari kemudian, Chen Nan dan Long Wu menginjakkan kaki di jalan menuju benua timur dengan resimen tentara bayaran. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Chen Nan membiarkan naga bajingan mengikuti di belakang semua orang. Tarian naga yang indah jelas telah merana banyak dalam beberapa hari terakhir, dan gadis yang secerah matahari tampaknya hilang selamanya. Qianlong jatuh ke jedi kematian dan memukulnya terlalu keras. Mungkin hanya waktu yang akan menyembuhkan rasa sakit di hatinya. Di jalan utama yang menuju ke benua timur, tampaknya ada banyak pejalan kaki di masa ini. Dari waktu ke waktu, sejumlah besar praktisi melampaui Chen Nan dan pejalan kaki mereka, bergegas maju. Chen Nan memahami bahwa desas-desus tentang harta yang berbeda di ibu kota kerajaan Chu sekarang sudah terkenal. Sebagian besar pembudidaya ini pergi untuk acara ini dan ingin memperjuangkan harta misterius. Dalam 10 hari terakhir, jalannya tenang dan tidak ada gangster atau monster muncul, dan segera mendekati barat kerajaan Chu. Jika tidak ada kecelakaan, pejalan kaki ini dapat melangkah ke wilayah Chu dalam waktu setengah hari lagi. Pada saat ini, suara cepat sepatu kuda datang dari belakang semua orang, dan selusin kuda menunggang dengan cepat. Chen Nan melihat ke belakang dan segera menunjukkan ekspresi terkejut. Kuda yang berlari ke depan seperti ukiran batu giok putih, tidak ada rambut di seluruh tubuhnya putih dan cerah, dan ada semburan cahaya samar yang menyinari tubuhnya. Hal yang paling luar biasa adalah dahi kuda putih itu memiliki tanduk batu giok putih sebening kristal, yang mengungkapkan semburan harta. Jelas, Dance Dragon juga memperhatikan selusin penunggang kuda dan unicorn di belakang. Untuk menarik perhatiannya, dia menatap kosong pada pemilik unicorn dan akhirnya berteriak, "Kakak!" Unicorn selalu menarik perhatian Chen Nan, karena ia menemukan bahwa ini mungkin unicorn legendaris. Namun, teriakan Long Wu membangunkannya, ketika dia melihat wajah pria itu segera, kepalanya terbanting, dan dia hampir berteriak. Ini adalah pria muda yang luar biasa tampan, yang sangat mirip dengan Qianlong. Jika tidak dalam jubah sihir, ada gelombang energi sihir di sekitarnya. Chen Nan benar-benar berpikir bahwa Qianlong dilahirkan kembali dan datang ke matanya. Long Wu menatap kosong pada pria muda yang semakin dekat, air matanya mengabur, dan mulutnya bergumam, "Saudaraku." Pada pemeriksaan lebih dekat, pria muda dengan kuda satu tangan masih agak berbeda dari Qianlong, rambutnya ungu gelap, matanya biru pucat, dan dia ternyata ras campuran. Pria muda yang menyerupai Qianlong rupanya juga memperhatikan Chen Nan dan pestanya, dan juga mendengar seruan dari Dragon Dance. Ada senyum tipis di wajahnya. Sebelum dan sesudah tarian naga, dia mencekik unicorn dan melambaikan tangan kanannya dengan lembut. Ada gelombang elemen magis di udara, dan cahaya jernih muncul di depannya. Sebuah kesejukan kecil menyebar di ruangan itu, teratai es sebening kristal muncul di tangan pemuda itu, wajahnya penuh senyum cerah, mengangguk pada tarian naga, dan kemudian teratai es melayang ke atas ditangguhkan di depan Dragon Dance. Mata Long Wu redup, seolah-olah dia melihat Qianlong mendekatinya. Sosok yang akrab sepertinya memberinya sepotong bunga lotus batu giok. Dia tanpa sadar meraihnya ke depan dan memegang lotus es yang tergantung erat di tangannya. Qianlong. Dia meraih lotus es dengan satu tangan dan membuat satu tangan meraih ke depan, seolah-olah untuk meraih pemuda di unicorn. Chen Nan meraih tangan batu giok ramping tarian naga, menyeka air mata dari wajahnya dengan lengan, dan kemudian menghadapi pria berambut ungu di unicorn, berkata, "Maaf, dia sedang dalam suasana hati yang buruk baru-baru ini, dan dia telah mengakui orang yang salah." Pada saat ini, selusin penunggang kuda yang datang dengan pria berambut ungu itu berhenti dan menonton dengan tenang di samping. Di antara orang-orang ini adalah seniman bela diri dan penyihir. Sebagian besar dari mereka adalah seniman bela diri barat pirang. Mereka kagum dengan gaya tak tertandingi dari tarian naga dan merasa aneh tentang hal-hal di depan mereka. Pria muda dengan rambut ungu membalikkan unicorn, tersenyum ramah terhadap Chen Nan, dan kemudian berkata kepada Dragon Dance, "Namaku Kelly, dan aku sangat senang bertemu denganmu sebagai wanita cantik seperti malaikat hari ini." Tarian naga telah pulih, dan tampaknya menyadari bahwa orang di depannya bukan Qianlong. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Maaf, aku mengakui orang yang salah." Tapi meskipun begitu, dia menatap Kelly tanpa berkedip. Wajah yang hampir identik membuatnya tidak bisa menahan untuk mengingat semuanya di masa lalu. Kelly sedikit tersenyum dan berkata, "Bisakah aku tahu nama nona muda itu?" "Tarian naga," jawab tarian naga tanpa sadar. Chen Nan sedikit khawatir bahwa tarian naga akan menggunakan Kelly sebagai pengganti Qianlong. Dia menarik tarian naga beberapa langkah dan berkata, "Ayo pergi di jalan." Long Wu mundur beberapa langkah bersamanya, tetapi masih menatap Kelly. "Pertemuan adalah takdir," kata Kelly, melambaikan tangan kanannya dengan lembut, gelombang elemen magis melambai lagi di udara, lotus es di tangan Long Wu melayang, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke lotus es di udara. Kelopak bunga menjadi lebih cerah, dan ada ledakan aroma, lotus es itu seperti kehidupan. Bunga lotus yang aku ukir dengan sihir kehidupan dan sihir es tidak akan mencair dalam waktu setengah bulan, dan mengandung esensi rumput dan pohon yang tak terhitung jumlahnya. Wanita cantik itu membawanya bersamamu dan dapat menenangkan pikiranmu, kata Kelly. Saya memasukkan lotus es ke rambut panjang Dragon Dance.
Kemudian dia menyalakan unicorn dan tersenyum pada tarian naga, kuharap aku bisa melihatmu dalam waktu setengah bulan, dan aku akan memberimu lotus es yang tidak akan pernah pudar. Dia menunjuk jarinya dan kemudian mengendalikan kuda bertanduk satu bergegas ke depan dengan cepat, dan selusin pengendara di sampingnya mengikutinya dengan debu. Long Wu menatap kuda bertanduk satu yang menghilang, dan dia kehilangan nafas, membelai teratai es di rambutnya dan mendesah pelan. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Chen Nan masih memegangi salah satu tangannya yang berwarna giok dan bergegas membebaskan diri. Dragon Dance, kamu tidak akan. Chen Nan menatapnya dengan curiga. Kamu tidak perlu menebak dengan liar. Wajah Long Wu memerah dan memarahi dengan ringan. Pada saat ini, kepala resimen tentara Bayaran yang berjalan bersamanya berbisik, kuda dewa seperti giok putih dengan tanduk, ini adalah binatang suci legendaris. Bagaimana ini mungkin? Wakil komandan tua di samping berkata, dikatakan bahwa binatang suci unicorn sangat langka, dan hanya perawan yang paling murni yang bisa mendapatkan bantuannya. Sulit bagi orang biasa untuk mendekatinya. Kuda bertanduk satu itu hanya keturunan binatang suci dengan darah tidak murni tidak akan pernah menjadi unicorn sejati, jika tidak, pemuda itu tidak akan pernah bisa menjinakkan mereka sebagai tunggangan. Petik 2. Gunung-gunung tinggi secara bertahap menjadi lembut, dan kelompok orang semakin dekat dan lebih dekat ke perbatasan barat Chu. Pada saat ini, semua orang jelas merasa bahwa suhu semakin rendah dan lebih rendah. Iklim 100.000 gunung di daerah pusat daratan Tianyuan tidak normal, dan pohon-pohon tumbuh hijau sepanjang tahun, dan tidak ada perubahan suhu. Legenda mengatakan bahwa 100.000 gunung diselimuti oleh hamparan luas dari rekan-rekan besar, memastikan bahwa itu sehangat musim semi sepanjang tahun. Apakah ini masalahnya? Dunia tidak memiliki cara untuk mengetahui. Setengah hari kemudian, sekelompok orang memasuki barat kerajaan Chu. Kota Wangfeng, pintu gerbang ke barat kerajaan Chu, jauh sekali. Pada saat ini, kepingan salju kecil berkibar di antara dunia dan tanahnya berwarna perak dan putih. Semua orang telah mengenakan mantel katun yang disiapkan terlebih dahulu. Setelah tiba di sini, kelompok tentara bayaran menyelesaikan tugas, dan pedagang yang dilindungi bubar. Chen Nan dan Long Wu berpisah dari kerumunan, dan tidak berhenti, menunggang kuda cepat ke pedalaman Chu. Kota Cudupingyang telah dibanjiri salju akhir-akhir ini, tetapi ini tidak membuat kota metropolis yang ramai ini dingin. Selama salju berhenti, akan ada suara perdagangan di jalan. Saat ini, bisnis penginapan Cudu sangat panas, dan penginapan di sudut paling terpencil hampir penuh sesak. Baru-baru ini, tidak kurang dari ribuan praktisi dari seluruh daratan, dan jumlahnya meningkat setiap hari. Kali ini Pingyang Cheng terkejut menemukan harta karun rahasia, yang menarik semua arah, dan banyak master sejati bergegas ke sini. Ini membuat Kaisar Kerajaan Chu sakit kepala, harta karun yang legendaris akan menyebabkan langit dan bumi keluar dari fase setiap malam. Begitu banyak praktisi berkumpul di Cudu, semua mata memandangi istana. Setelah harta yang digali, dapat diharapkan bahwa akan ada banyak praktisi mandiri di ladang kultivasi secara paksa masuk ke istana, dan pada saat itu akan diketahui kekacauan macam apa yang akan terjadi. Puteri Chu mengirim surat demi surat untuk mengundang mereka yang diam-diam diperbaiki. Dia tahu bahwa kadang-kadang tentara mungkin tidak efektif. Banyak tuan yang mengolah teror tampaknya memiliki kemampuan untuk masuk ke istana. Meskipun Pier Master Orde 5 Zuge sedang duduk di istana oleh angin, dia masih tidak nyaman dia mengundang semua orang dari istana Chudukishi ke dalam istana. Akhir-akhir ini, istana sangat dijaga. Baru pada hari tertentu monster tua yang keluar tiba-tiba muncul di istana, dan itu membuat Chu Yue merasa sedikit tenang. Dia tahu betapa mengerikannya kultivasi leluhur kerajaan. Mengker mengantarkan Taoisme ke Bau Yuliantai untuk kembali ke Tanah Suci Dantai selama beberapa hari, dan kemudian bergegas ke Cudu. Dia telah berada di kota Pingyang selama hampir 10 hari, tetapi dia tidak pergi ke istana kekaisaran untuk menemukan Chu Yue, putri kerajaan Chu, tetapi dia diam-diam tinggal di sebuah toko kecil. Dia tahu bahwa semua mata tertuju pada bagian luar istana kerajaan Chu, jika dia bergegas ke depan, dia pasti akan diperhatikan. Dia tidak ingin mengekspos dirinya kepada musuh rahasia, karena dia ingin diam-diam membuat rencana untuk berurusan dengan setan kecil. Di luar 2 mil dari penginapan tempat Mengkir tinggal, seorang pemuda misterius tinggal di sebuah penginapan. Pria ini telah tiba di Cudu, tetapi dia tidak pernah keluar pada hari kerja, dan semuanya ditangani oleh orang-orangnya. Ketika dia mengetahui bahwa Mengker telah datang ke Cudu, dan telah ditemukan di mana dia telah menetap, dia membuat tawa panjang, haha. Kamu akhirnya datang, dan kamu masih ingin menyembunyikan aku, aku menunggu Anda sudah ada sejak lama. Keluhan antara Anda dan saya telah terjerat selama ribuan tahun, dan saya bersumpah akan mengambil generasi keturunan Tanah Suci Dantai ini sebagai wanita saya, hehe. Petik 2. Pria ini adalah Xiang Tian, penerus hundian Dao Dao yang paling menonjol. Dia tinggi dan luar biasa, dan wajahnya yang tampan seperti pisau, menunjukkan kejantanannya. Hanya saja mata hitam yang bersinar itu menunjukkan cahaya yang kejam, dengan sedikit warna yang licik, dan penuh harapan bahwa dia akan tanpa sadar bergidik. Yang paling mencolok dari Xiang Tian adalah rambutnya yang merah darah, seperti noda darah, terlihat sangat mempesona. Legenda mengatakan bahwa ini adalah karakteristik bahwa Hun Tian Dao Xiu secara alami akan muncul setelah mencapai tingkat tertentu. Siapapun dengan rambut merah dapat disebut setan kecil, dan hanya ketika level ini tercapai dia bisa menjadi seorang guru. Ini menunjukkan bahwa latihan kultivasi Xiang Tian telah mencapai ketinggian yang agak mengerikan.
Siang Tian mencibir lagi dan kemudian berkata kepada pria di rumah itu, lakukan yang terbaik untuk menggunakan semua metode tercela yang dapat Anda pikirkan untuk berurusan dengan Mengkir. Ini, penguasa surga campur ragu-ragu. Setan Xiao Tian tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, ini hanya sedikit masalah. Jika Anda tidak bisa melakukannya, saya akan melakukannya lagi, atau memikirkan cara lain. Silakan, saya akan memberi Anda 3 hari untuk melakukan yang terbaik, tetapi jangan terlalu berisik. Petik 2. Pria itu mendengar kata-kata dan membungkuk, lalu perlahan mundur. Saat setan kecil Siang Tian bersiap untuk berurusan dengan Mengker, Mengker juga mendengarkan laporannya. Ribuan sekolah kuno seperti Tanah Suci Dantai dan Heng Tiandao tidak memiliki banyak anggota inti. Terbatas oleh pelatihan leluhur, murid langsung di sekolah tidak boleh melebihi jumlah tertentu. Tetapi setelah ribuan tahun mengalami kemunduran dan kemakmuran, hingga saat ini, kekuatan periferalnya sangat besar, dan kekuatan-kekuatan ini tidak dibatasi oleh pelatihan leluhur. Para murid luar melakukan lebih banyak bisnis dan menempuh karir resmi. Hampir setiap kota besar memiliki murid luar seperti itu. Kekuatannya tidak terbayangkan. Pada hari ini, ketika Mengkir menghadapi makanan, Xiu Mei terus berkerut. Dia merasa agak mengerikan, meskipun dia telah menerima laporan bahwa Siang Tian ingin menanganinya, itu masih membuat orang tak terbayangkan, dapur di bawah pengawasan bahkan mungkin diracuni oleh makanan. Malam ini, Mengker sedang membolak-balik, dia selalu merasakan seseorang diam-diam mengawasinya. Bahkan, beberapa murid pinggiran yang diam-diam melindunginya diam-diam dijatuhkan. Raja Iblis Surgawi telah bersumpah bahwa dia harus menangkap mimpinya hidup-hidup, sehingga kekuatan periferal dari jalan surgawi khususnya didedikasikan. Pada pukul 3, beberapa bayangan hitam perlahan-lahan mendekati rumah Mengker, jendela tanduk segera ditembus, dan kabut racun perlahan-lahan mengalir ke dalam rumah. Hanya saja beberapa orang di luar rumah tidak bahagia, dan cahaya pedang dingin meledak dari rumah, dan menabrak jendela seperti kilat. Pou, 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 terdengar beberapa kali, dan beberapa orang jatuh ke genangan darah. Setelah beberapa hari seperti ini, para murid di luar Tanah Suci Dantai meninggal dan melukai lebih dari selusin orang, dan para murid luar Heng Tiandao juga merusak jumlah yang sama. Pada malam hari ke-9, Raja Iblis kecil berjalan di sekitar rumah dan berkata, dari luka-luka itu, mimpi ini dapat ditanggapi dengan serius, dan kultivasinya mungkin tidak sama dengan Xiao Ke. Jika Anda ingin menggendongnya, sepertinya itu adalah butuh banyak uang. Tapi saya tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Apakah terowongan yang Anda gali? Saya akan menangkapnya sendiri malam ini. Petik 2. Mata Siang Tian menembakkan 2 lampu dingin gelombang www.metelnovel.com. Gelombang tubuh tinggi menghalangi separuh cahaya lilin, dan rambut panjang merah darah tampak sangat menyilaukan di depan cahaya lilin. Ketika dia berada di rumah, kita tidak berani membiarkan orang-orang di bawah menggali tanah, takut akan mengejutkannya, jadi dia membuang-buang waktu, tetapi dia akan menggali dengan baik. Oke, aku pribadi berjalan malam ini. Di tengah malam, di jalan gelap di bawah tempat tidur Mengker, setan kecil memegang Fang Tian Huaji, matanya berkedip dingin. Halbert adalah prajurit yang kuat, berbentuk seperti tombak, dengan bilah berbentuk bulan sabit di kedua sisi di bawah titik pistol, yang dapat ditikam dan dipotong. Fang Tian dapat dibandingkan dengan Tuhan. Lukisan, mengacu pada garis pahatan di tombak. Fang Tian Huaji berarti tombak bercat yang sebanding dengan langit, namanya dilebih-lebihkan, dimaksudkan untuk menunjukkan seberapa kuat tombak itu, dan penggunanya harus luar biasa. Tombak bergambar Fang Tian ini adalah harta kota surga dan bumi. Diperlukan generasi demi generasi untuk membangun esensi emas yang dibutuhkannya. Diperlukan semua sumber daya manusia dan material dari faksi untuk dikumpulkan selama ratusan tahun sebelum mengumpulkan cukup surga. Meteorit, esensi emas murni. Kemudian dia mengundang master bangunan paling terkenal pada waktu itu untuk menghabiskan seluruh hidupnya untuk membuat Fang Tian Huaji ini lahir. Dapat dikatakan bahwa selain dari harta peri legendaris seperti busur Houyi, Fang Tian Huaji ini cukup untuk peringkat di antara 10 tentara besar di daratan, yang lebih dari pedang Zaolu yang hilang kekir di tangan Chen Nan. Sedikit lebih baik dari sebelumnya, hanya para penguasa jalan surgawi atau orang-orang yang paling luhur yang bisa menguasainya. Raja Iblis kecil membelai prajurit yang tak tertandingi ini, menarik napas dalam-dalam, dan kemudian naik ke langit. Tanduk-tanduk Fang Tian memancarkan cahaya yang menyilaukan di tangannya, dan lapisan tanah yang tebal pecah seperti kertas tipis. The Divine Soldier menyerang, benar-benar ada potensi untuk memecahkan langit. Kilau darah melintas, dan bau darah yang tajam memenuhi ruangan Mengkir. Tombak Fang Tianhua menerobos lapisan tanah yang tebal, memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan iblis kecil di langit seperti naga yang terbang ke langit dan dengan cepat bangkit dari gua. Gua itu menghadap ke tempat tidur di kamar itu, ranjang kayu hancur seketika, kilatan darah melintas, dan bau berdarah menyengat memenuhi ruangan. Cahaya dingin menyala di mata Siang Tian. Ketika dia mencium bau darah, dia berteriak dengan buruk. Dia tahu bahwa Mengker bukan generasi yang mudah, dan tidak bisa terluka oleh serangan diam-diam, orang itu bukan dia. Ketika Siang Tian bergegas keluar dari gua, tubuhnya bergerak lateral beberapa kaki jauhnya, dan segera menempel di dinding di sebelahnya. Tetapi pada saat ini, dia merasakan ledakan dingin datang dari dinding di belakangnya. Dinding itu terpukau, hancur, dan cahaya dingin yang melekat pada tubuhnya seperti kilat. Hei, Raja Iblis kecil mendengus dingin, tubuhnya menyerupai ikan yang berenang, berputar beberapa kali, dan melemparkan
pedang terbang yang dipasang di tubuhnya, dan kemudian dengan cepat meluncur ke samping. Selama proses ini, dia tidak bisa berbalik, tetapi pemandangan di rumah itu muncul di matanya. Seorang lelaki berkulit hitam terbaring di sebelah ranjang kayu yang rusak, ternyata adalah murid surga dan bumi. Ada lubang berdarah besar di antara dada dan perutnya. Darah mengalir dan darah terus menguap. Tubuhnya masih kejang dan bergetar, tetapi melihat tidak ada pekerjaan. Xiang Tian sedikit terkejut di hatinya, ini adalah seorang pemimpin di antara para murid di luar surga. Jelas, orang-orang di luar ditemukan oleh Mengker, dan kemungkinan besar mereka telah terputus. Pada saat ini tidak ada seorang pun di ruangan itu kecuali dia dan mayatnya. Jelas bahwa Menger sedang menunggunya untuk memasuki guci, dan orang yang menembaknya di luar tembok pastilah Menger. Tetapi pada saat ini, Raja Iblis kecil tidak bisa berpikir lebih, tubuhnya bergegas ke depan dengan cepat, dan Fang Tian melukis tombak di belakang, dan tombak cerah itu membanting dengan pukulan keras. Di atas, itu hancur dan terbang keluar. Orang-orang yang sama maju seperti dia berjuang untuk langkah pertama. Alasan mengapa dia memilih untuk menyerang Mengkir di gua adalah bahwa dia ingin mengambil langkah pertama, dan ketika pihak lain dalam kekacauan, dia membunuh. Namun, dia tidak berharap akan digunakan oleh Mengker untuk mengambil keuntungan dari kesempatan ini, untuk memberitahu orang lain, tetapi juga untuk menyembuhkannya. Pada saat menyapu pedang terbang, Xiao Tian Xiaowang hanya ingin berbalik, tetapi kecemerlangan warna-warni dengan cepat mendekati tubuhnya, dan sepotong kelopak teratai giok kristal yang cerah memotong pinggangnya, tanpa memberinya napas kesempatan. Cahaya dingin menyala di mata Xiang Tian, dan rambut merah darah di kepalanya secara otomatis bergerak tanpa angin, sebuah gas pembunuh meletus dari tubuhnya, dan aliran udara di dalam rumah melonjak dengan keras. Seluruh ruang tampaknya terdistorsi. Tubuh iblis kecil di langit dibagi menjadi dua, dan keduanya dibagi menjadi empat. Empat hantu muncul di rumah. Sosok kabur bergerak seperti kilat dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang, dan bayangan virtual dengan cepat bergegas keluar dari jangkauan serangan kelopak teratai giok. Segera setelah itu, tombak ajaib seperti cahaya ekor komet yang bergegas dari alam semesta, menebas dengan keras pada kelopak bunga teratai. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh rumah hancur dalam sekejap, dan dalam asap, bayangan berbulu tinggi dengan rambut panjang berkibar dan wajah hitam, berjalan keluar dari reruntuhan membawa tombak Fang Tianhua. Matanya menyerupai bintang dingin yang paling menyilaukan pada hari itu, mengungkapkan dua listrik dingin ini, dan dia tampak ketakutan. Tidak sampai saat ini bahwa Raja Setan kecil benar-benar menyingkirkan kerugian sekarang. Dia melirik dingin pada mimpi seperti mimpi peri putih di gaun putih, Seng Sui, yang mencibir, para peri yang berjalan keluar dari tanah suci kuno dan tai layak membuat saya sedikit malu, karena Anda sudah mengetahui rencanaku untuk malam ini, tampaknya kita hanya bisa memiliki pertempuran yang menentukan. Petik 2. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, Mengkir tidak bisa melihat kegembiraan, kemarahan, kesedihan dan kegembiraan. Dia berkata dengan ringan, setan kecil kontemporer Huan Tiandao benar-benar menggunakan trik seperti itu, bukankah dia takut ditertawakan oleh rekan-rekan sesama? Salah satu dari 6 tempat suci, apakah Anda tidak takut kehilangan wajah tuanmu? Petik 2. Hei, Xiao Tian Xiao Dewang mencibir, karena tuanku memberitahu kami bahwa Fang Tian menggambar tombak, ia tidak lagi menahan tindakanku. Setiap generasi keturunan He Tiandao memiliki aturan perilaku mereka sendiri. Malam ini akan menjadi aku perlihatkan perang bendera di dunia kultivasi, singkirkan peri di mata dunia ini, mungkin kamu telah melihat surat yang kuberikan padamu, aku akan melipat bunga malam ini. Petik 2. Belum lagi, Siang Tian tombak tunggal, hari panduan miring. Sebuah paksaan spiritual yang besar seperti laut muncul melalui dia sebagai pusat, dan kekuatan agung menyapu ke 8 arah seperti lautan badai. Momentum yang tak tertandingi membuatnya tampak seperti gunung, napas berat yang hebat. Di penginapan, pada saat ini, sosok tinggi Raja Setan kecil itu seperti dewa, seperti Shuro tertinggi dari neraka itu. Wajah cantik Mengkeer berubah sedikit, tetapi dia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Dia berkata dengan ringan, apakah ini salah satu mukjizat yang merupakan salah satu upacara celestial, apakah jalan yang sepi langit? Cukup yakin, saya malam ini silakan perhatikan baik-baik cara belajar yang jahat ini. Petik 2. Saat ini, kekuatan agung memancar dari Raja Iblis kecil, seperti ombak yang menghancurkan pantai, menghancurkan dampak dari beberapa kamar di dekatnya. Puing-puing meledak di mana-mana, dan langit-langit dalam jarak 3 kaki dari berdiri, dan ubin sisa melayang, memutar tubuhnya terus-menerus. Mengkeer juga siap bertarung, dan metode latihan Tao dan Wushu yang unik di tanah suci kuno dan Tai menunjukkan keunikannya. Potongan-potongan bunga dan hujan muncul di sekitarnya, dan kristal yang tak terhitung jumlahnya dan kelopak yang cerah berkibar di langit, dan semburan aroma manis, pemandangan itu tampak nyata dan ilusi. Pedang terbang yang berkilauan dalam cahaya dingin menyerupai pelangi aun, tergantung di atas kepala Mengkeer, dan kabut berwarna-warni melonjak di atasnya terus mengalir, dan ribuan sinar-sinar cahaya dipantulkan. Aura-aura meresapi tempat itu, dan tubuh Mengkir menunjukkan kemuliaan keberuntungan yang tak ada habisnya, yang seperti peri dari peri Yaochi, membuatnya terlihat begitu suci dan tak terjangkau. Gelombang-gelombang memancar dari tubuhnya, menyebar seperti gelombang air yang lembut. Gelombang kekuatan yang tampaknya lemah ini dengan cepat menenangkan gelombang kekuatan teror yang diayun oleh setan kecil. Banyak langit-langit yang rusak dan ubin yang pecah mengambang di udara perlahan-lahan mendarat di tanah, dan zona badai energi yang bergejolak mulai perlahan kembali menjadi tenang.
Dengan Rokukang, kekuatan seperti air mengker secara bertahap memusnahkan kekuatan iblis kecil yang gigih. Tapi ini hanya awal dari pertempuran rahasia antara keduanya. Xiang Tian mendengus dingin, gelombang besar kekuatan yang belum pernah terjadi menggulung gelombang besar, dan bergegas menuju mengker dengan keras. Sejauh ini, tidak mungkin bagi keduanya untuk bertarung secara diam-diam, dan pengawal masing-masing dipukul habis-habisan. Seiring dengan suara keras, deretan rumah di halaman pecah berkeping-keping dan berubah menjadi pasir halus. Keturunan yang paling menonjol dari dua tempat suci, Zheng dan Xie, telah melakukan yang terbaik untuk melakukan konfrontasi pertama tanpa keberatan. Gelombang asap mengepul, tetapi sulit untuk mendekati tiga kaki dari dua tuan puncak muda. Medan kekuatan yang tak terlihat menghalangi debu dan puing yang tak berujung. Pertarungan pertama yang menakutkan ini membuat kedua tuan merasakan kejutan dari hati mereka. Mereka tahu satu sama lain bahwa mereka bertemu musuh-musuh mereka, dan pertempuran berikutnya akan sangat sengit. Seberkas cahaya pedang yang mulia, menembus langit, seperti meteor, dengan cepat kembali ke setan kecil di langit. Kali ini Mengker tidak diganggu oleh dunia luar, tidak seperti perbudakan baru-baru ini dengan Chenan, dia mencoba yang terbaik kali ini. Pedang terbang itu menyilaukan, dan ada semburan jeritan aneh, yang menyebabkan fluktuasi yang mengerikan, dan seluruh dunia tampak bergetar. Iblis kecil itu mencibir-mencibir, tidak peduli sama sekali. Fang Tian melukis tombak di tangannya, dan mengambilnya dengan semangat api. Dentang. Dengan bentrokan logam yang memekakkan telinga, cahaya menyilaukan meledak di udara, aliran energi mengamuk dengan hebat, dan pedang terbang itu dihancurkan oleh tombak. Selanjutnya, bayangan sihir tinggi Xiang Tian secepat kilat dan terbang ke depan. Rambut panjang berwarna merah darah itu seperti sekelompok api yang berdenyut, dan itu sangat menyilaukan. Fang Tian melukis tombak di tangannya seperti seekor naga. Cahaya yang menyilaukan yang diilhami oleh tombak itu seperti kilatan petir, dan seluruh ruang yang bersinar seterang hari itu. Energi teror berfluktuasi dengan hebat, seperti lautan dan lautan yang bergelombang. Mengker naik ke udara, menghindari pukulan penuh Xiang Tian, tubuh Anggun melaju seperti burung ringan setinggi 3 kaki, dia meraih pedang pendek yang terbang kembali, dan kemudian menurunkan kakinya, tiba-tiba menusuk ke bawah. Inilah yang membuat Dantaimen unik, tidak hanya bisa bertarung melawan musuh dengan remote control pedang terbang seperti rahib, tetapi juga bisa terbang dengan senjata dan bertarung dekat dengan musuh. Para murid sekolah mereka tidak hanya memiliki semua jenis kekuatan magis Taoisme, tetapi juga memiliki tubuh yang kuat dan kuat seperti seniman bela diri. Pedang pendek memancarkan cahaya yang luar biasa ini, memercikkan cahaya langit, dan menebas iblis kecil di langit. Xiang Tian mencibir sekarang, Fang Tianhua tombak, harta dari faksi kota, menebas dengan parah. Bum, bum, bum. Keduanya bertemu dengan prajurit pendek, dan pedang cahaya dan bayangan tombak menyinari cahaya langit, dan kecemerlangan yang mempesona mengalahkan bintang-bintang dan bulan di langit. Mengkir mendapat kabar bahwa Xiang Tian menabrak malam ini dan telah mengevakuasi semua orang di penginapan sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun rumah-rumah berantakan, tidak ada korban. Suara nyaring dari dentang logam, Fang Tian, yang adalah Raja Iblis Kecil, memotong pedang pendek di tangan Mengker. Dia tertawa dan berkata, kamu mengirim pedang terkenal ke Zhao Lu, bukankah kamu lulus dari sekolah Dantai? Tes itu dicuri sendiri. Haha. Petik 2. Xiang Tian dibenarkan, dan tombak Fang Tianhua melintas di tangannya, tampaknya merobek kekosongan, dan langkah itu tidak dapat dipisahkan dari Mengkir. Qiang Guang yang ganas itu bersinar, dan seluruh dunia gemetar. Mengker mendengar ini, dan ada amarah yang mengamuk di dalam hatinya. Chen Nan ingat proses mengambil embun pagi sebagai miliknya. Adegan yang membuatnya gila pada hari itu sepertinya berada di depannya, membuatnya ingin datang sekarang. Ada juga rasa terhina. Setan kecil di langit jelas merasakan gejolak suasana hati Mengker. Fan Tian melukis tombak di tangannya dan menghancurkannya lebar-lebar, dan tembakannya menjadi semakin ganas. Hei, aku akan mengubahmu menjadi istriku malam ini. Namun, suasana hati Mengkir hanya berfluktuasi untuk sesaat, dan segera dia tenang, dan hatinya kosong. Setelah menghindari beberapa putaran serangan Xiang Tian satu demi satu, cahaya di tangannya berkedip, dan kelopak teratai jade sejernih kristal muncul, memancarkan cahaya warna-warni ini, dan dia tahu itu pasti harta karun. Taoisme ke kelopak bunga teratai dari platform Lotus Giok. Mata Xiang Tian bersinar dengan dingin, dan dia tahu bahwa ini adalah harta karun pertama dari sekolah Dantai. Kecemerlangan warna-warni melintas lagi, dan sepotong kelopak teratai batu giok muncul di tangan Mengkir. Dia memegang satu di masing-masing tangannya. Pada saat yang sama, platform Lotus Giok menyala dan membawa Mengkir ke udara. Dia seperti peri di limbo, dia berkibar putih gelombang www.metalnovel.com gelombang tampaknya akan tertiup angin. Dengan suara lembut, kelopak teratai giok berputar, kristal itu mulia dan damai dan suci, berkedip-kedip seperti pelangi, dan memotong ke leher iblis kecil itu. Hei, Xiang Tian melintas, tetapi kelopak bunga teratai jade benar-benar dikendalikan oleh Mengkir. Dengan satu pukulan, kekuatan reaktif dikembalikan dengan rengekan, dan cahaya warna-warni sulit untuk menyembunyikan tepi yang cerah. Dengan gemerincing, dia berbalik lagi, menebas ke pinggang dan perutnya, dan Raja Iblis kecil itu membuka matanya lebar-lebar, sudah tahu dari para tetua bahwa kelopak teratai ini sangat kuat, dan sekarang mengangkat tombak Fang Tianhua untuk berdiri, dengan ganas potong kelopak bunga teratai. Hanya saja kelopak bunga teratai secepat kilat, dan mereka sangat ringan di bawah kendali Mengkir.
Dengan suara lembut, Wei dengan cepat berbalik dan menebas kembali ke arahnya. Pada saat yang sama, sepotong kelopak bunga teratai jade juga telah ditembak di tangan Mengker, mengayunkan ombak Siang Wang, dan menebas dengan keras ke setan kecil. Teriak Siang Tian, gaunnya retak, memperlihatkan gaun hitam ketat. Di atas bahunya ada sepasang sayap batu giok yang cemerlang, yang melekat erat pada tulang punggungnya. Sebuah mantel panjang hanya menghalangi garis pandang, dan dia tidak bisa melihat sepasang sayap aneh di dalamnya. Sayap seperti batu giok ini seperti sayap malaikat barat, panjangnya sekitar setengah meter dan tidak lebar, terlihat sangat ringan dan bersemangat, dengan aura fluktuasi aura, kilatan cemerlang, dan mata yang mempesona. Raja Setan Kecil memiliki sedikit keberuntungan, dan sayap roh cahaya agung segera bersinar, dan sayap batu giok seperti kehidupan. Dia membentang dengan cepat, bergegas membawanya ke langit dengan cepat, dan segera menyingkirkan belitan dua kelopak teratai giok. Wajah Mengker sangat berubah, dan dia terkejut produk gagal yang legendaris benar-benar dikorbankan olehmu. Hei, ya, itu Dewa Setan Iblis yang legendaris. Xiao Tian Xiaowang menyeringai dengan tampang licik di wajahnya. Legenda mengatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, satu generasi Raja Iblis di Hengtian Dao menderita kekalahan mengerikan dari para peri tanah suci Dantai. Mereka berpikir bahwa alasan kekalahan itu adalah karena sekolah Tantai memiliki platform teratai giok yang paling berharga di langit, dan tidak ada senjata sihir yang sesuai di langit. Untuk melawan Dantai Zibao dan mendapatkan keuntungan dalam pertempuran di masa depan, generasi Raja Iblis memerintahkan para murid untuk mengirim upaya terbaik mereka untuk menemukan senjata ajaib yang cocok untuk terbang militer. Setan besar dari generasi itu dapat digambarkan sebagai sangat gila, dan banyak harta legendaris telah menjadi target yang ia cari, terus mencari di tempat-tempat legendaris itu. Namun, dalam masa hidupnya, ia tidak memiliki hasil sedikitpun. Ketika generasi berikutnya dari iblis tidak berkultivasi ke dunia terbang melalui budidaya diri untuk penerbangan kekaisaran, mereka terus mencari senjata ajaib terbang di langit seperti iblis besar. Pada akhirnya, seseorang menyarankan bahwa daripada mencari makhluk halus, akan lebih baik untuk meminta beberapa guru terkenal untuk membuatnya. Tapi ini tidak mudah untuk dibicarakan. Prajurit itu berbeda dari biarawan. Keduanya berbeda sifatnya. Sangat sulit bagi prajurit untuk mengendalikan langit terbang magis seperti biarawan. Jika Anda ingin mengorbankan harta yang cocok untuk terbang prajurit, itu benar-benar sulit. Selama ribuan tahun, meskipun tidak ada banyak murid inti, ada banyak murid luar, kekuatan finansial jauh dari jangkauan orang luar. Pada akhirnya, sekolah melakukan yang terbaik untuk mengundang seorang bijak Tao yang akan menerobos langit, dan kemudian mengundang pertempuran magis bahasa barat. Butuh waktu berhari-hari dan harta untuk melebur hukum Tao dalam sihir dalam tungku dan mengorbankan satu sayap Tuhan. Sepasang dewa dan sayap iblis didominasi oleh penguasa Tao Timur, mereka mengukir sepotong batu giok alam menjadi sepasang sayap, dan kemudian menggambarkan susunan Tao yang tak berujung di sayap. Kemudian, ditambah dengan pengekangan penyihir barat, dia mengukir susunan ruang angkasa ke dalamnya. Pengorbanan berulang. Ini adalah harta yang luar biasa. Menggabungkan Taoisme dan lingkaran sihir tingkat atas magis, jika akhirnya sempurna dan sukses, itu pasti akan menjadi harta tingkat atas. Tetapi, pada tahap akhir pemeliharaan sayap setan iblis ini, lelaki Tao itu merasa bahwa dia sedang mendekati, dia harus menghentikan tugas yang belum selesai di tangannya, dan bergegas pergi untuk mencari tempat untuk mempersiapkan peri terbang. Harta yang unik diselesaikan, tetapi tahap terakhir gagal karena acara ini. Raja Iblis Besar tidak baik untuk berbicara banyak. Bisakah dia menyenangkan lelaki aneh yang mengolah dao, atau mengandalkan leluhurnya untuk memiliki rahmat pada orang itu? Benda, pertarungan ajaib Siwen. Meskipun dia juga salah satu dari orang-orang yang mengorbankan harta ini, lagi pula, dia ditambah terutama dengan alat kontrol oriental, jadi pada akhirnya dia tidak bisa menyempurnakan senjata sihir ini sama sekali. Setelah itu, ketika Huntian Dao meminta pembudidaya untuk menjadi yang terbaik untuk ditingkatkan, tidak ada yang bisa memahami metode formasi kuno yang digambarkan pada sayap iblis, dan tidak ada yang bisa mengambil alih. Harta suci hanya produk setengah jadi, meskipun tidak berhasil. Namun nama sayap iblis dewa diketahui semua pihak. Keturunan surga campuran Tao ingin memulai kompor baru dan mengorbankan sepasang sayap harta lagi, tetapi esensi batu giok alam sulit ditemukan. Belakangan, dengan lenyapnya sihir antariksa barat, ada jurang lain yang tidak bisa diatasi ketika menuntaskan kembali para dewa dan dewa, sehingga para dewa dan sayap legendaris menjadi kegagalan permanen. Mengker tahu perasaan yang tersembunyi itu, dan sekarang tidak mengherankan melihat bahwa setan kecil di langit sebenarnya dilengkapi dengan sayap dewa dan iblis yang lengkap. Hei, God Demon Wing dilahirkan untuk mengendalikan platform Lotus Giokmu. Aku harus memenangkanmu hari ini. Xiao Tian Demon King juga dapat terbang ke langit sekarang, dan kerugiannya hilang. Dengan senyum yang baik, matanya bergerak hulu ke atas tubuhnya. Mengker sedikit tidak sedap dipandang, dan sayap iblis dewa lahir, ini adalah berita buruk bagi faksi Dantai, dan pertempuran antara dua faksi akan lebih sengit di masa depan. Pertempuran antara tanah suci yang saleh dan tanah suci yang jahat sering terjadi di antara para murid. Kesepakatan tidak tertulis telah dicapai antara generasi yang lebih tua dan generasi yang lebih muda seharusnya tidak melakukan intervensi. Konflik tanpa ledakan dan kekerasan, generasi yang lebih tua umumnya jarang maju untuk menghadapi. Meskipun Hengtian Dao ditandai dengan kata jahat, itu tidak hanya telah padam selama ribuan tahun, tetapi juga memiliki tren yang makmur, tidak seperti semua orang berteriak dan bertarung.
Dunia kultivasi hari ini tidak lagi sejelas di masa lalu. Ada kejahatan di tengah, dan ada benar di dalam kejahatan. Seperti halnya sifat manusia, ia tidak bisa lagi dihakimi oleh kebaikan dan kejahatan absolut. Praktisi masa kini telah lama memahami bahwa tidak mungkin menempatkan seni bela diri sebagai kejahatan atau keadilan. Tidak dapat dikatakan bahwa para praktisi di masa sekarang lebih tercerahkan daripada di masa lalu. Alasan mengapa tanah suci yang jahat dan tanah suci yang benar masih saling membenci adalah karena alasan historis. Permusuhan antara kedua tanah suci itu telah berusia ribuan tahun, dan sulit untuk diselesaikan. Raja setan kecil dilengkapi dengan dewa iblis sayap, memegang Fangtian Painted Halberd di langit, berdiri seperti dewa setan. Dia mencibir, malam ini adalah pertempuran pertama kelahiran saya. Saya harus memberikan tempat suci untuk berlatih. Kejutan besar, Anda ditakdirkan untuk menjadi korban bendera saya. Petik 2. Setelah semua, sayap Siang Tian menyebar seperti kilat, dan dia bergegas menuju Mengker di udara. Fang Tianhua tombak bermekaran dengan cahaya yang luar biasa, dan dingin di udara, dan cahaya yang menyilaukan meledak. Mengker tidak berani dengan ceroboh pada saat ini, musuh di depannya ini adalah saingan terkuatnya sejak debutnya. Sejak awal, dia telah membuka beberapa segel di tubuhnya, jika dia tidak takut berada dalam bahaya seperti pertempuran terakhir dengan Chenan setelah segel itu benar-benar terlepas, dia telah membuka semuanya. Memanggilnya suara geometris, tentu saja ketika berurusan dengan Chen Nan, dia hanya bisa mengendalikan kelopak bunga teratai terbatas. Sekarang dia memegang kelopak teratai giok di tangannya, dan dua kelopak teratai terbang keluar dari platform lotus giok tempat dia mengayuh, dengan cepat mengenai Siang Tian. Dang, dang. Semua kimang tidak dapat diblokir di bawah pisau senjata ajaib seperti itu. Dua suara keras, dua kelopak bunga lotus bertabrakan dengan tombak. Setelah semua, tombak Tian Tianhua dipegang di tangan Siang Tian, dibandingkan dengan mimpi kelopak teratai remote control care lebih kuat, menerbangkan kelopak bunga teratai sejernih kristal satu persatu. Setelah itu, Raja Setan Kecil bergegas ke depan Mengker, dan keduanya mulai berkelahi bersama. Untuk sesaat, langit cerah dan berwarna-warni, dan cahaya dingin berkedip-kedip. Dua tuan puncak muda dengan cepat bergerak dan bertabrakan di udara, dan aliran energi yang besar itu seperti gelombang raksasa yang dahsyat. Terus menyebar keluar. Penginapan di bawah ini dalam bentrokan memekakkan telinga. Berfluktuasi oleh kekuatan yang melonjak. Sok itu runtuh menjadi puing-puing. Di atas langit, teratai dan bayangan tombak saling terkait, membentuk jaring cahaya yang menyilaukan di langit. Kedua tuan itu berbentuk seperti kilat, menabrak dan terjerat dengan cepat, dan kemudian terbang kembali dengan cepat. Konfrontasi yang sengit membuat seluruh ruang tampak bergetar. Suara keras seperti itu secara alami mengganggu banyak praktisi judo. Untuk orang-orang terus bergegas ke daerah ini, orang-orang memandangi dua kelompok cahaya dan bayangan di udara, membuka mulut mereka dengan terkejut. Mereka tidak bisa memahaminya, dilihat dari aksi keduanya, mereka jelas-jelas adalah dua seniman bela diri timur, tetapi mereka dapat terbang di udara. Namun, seseorang akhirnya mengenali Mengkir. Lihat platform lotus giok di bawah kakinya. Ya Tuhan, itu peri di tanah suci Tantai. Siapa lelaki berdarah itu? Kenapa dia bisa terbang di udara? Dia membawa sepasang sayap cahaya ini, harta macam apa itu, bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengarnya. Petik 2. Seorang kultivator tua berpikir dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri, apakah itu harta karun legendaris yang belum selesai, sayap setan iblis. Setelah dia mengatakan ini, beberapa orang tua lainnya sepertinya tiba-tiba tercerahkan dan terkejut. God Demon Wing yang legendaris telah berhasil dikorbankan. Orang-orang muda di medan perang segera mempelajari legenda para dewa dan sayap iblis dari beberapa praktisi lama. Untuk sementara waktu, setan kecil menjadi fokus diskusi. Semua orang tahu bahwa tempat-tempat jahat dan suci tidak cocok dengan air. Saya takut bahwa ini adalah pertempuran antara tempat suci yang benar dan yang jahat. Ini adalah acara besar di dunia kultivasi. Meskipun orang-orang di ladang kultivasi tidak lagi secara membabi buta mengikuti keyakinan bahwa tanah suci dari jalan lurus mewakili keadilan absolut dan tanah suci jalan kejahatan mewakili kejahatan absolut, mereka jelas masih bias terhadap Mengkir. Karena reputasi sekolah Dantai selalu sangat baik, dan perbuatan Mengkir di kota kejahatan telah menembus ke dalam tubuh dan pikiran dan telah menjadi peri di mata dunia. Mengkir dan Xiao Tian Xiao Dewang rupanya juga memperhatikan bahwa semakin banyak orang menyaksikan pertempuran di tanah. Mereka tampaknya tidak ingin dilihat oleh semua jenis kekuatan supranatural ketika mereka berperang melawan musuh, dan terbang bersama di luar cudu, mundur dan bertarung. Keduanya dengan cepat meninggalkan cudu. Boom, boom. Ada ledakan suara di langit, dan pertandingan puncak antara Mengkir dan Xiao Tian Xiao Dewang ini telah mencapai tingkat yang intens. Keduanya bergetar dengan ganas di udara, dan Raja Iblis kecil itu terkejut dan terbang sejauh 20 kaki, tubuhnya jatuh miring ke tanah, berdampak pada hutan besar di bawahnya. Mengker juga tidak nyaman, keempat kelopak teratai batu giok dihancurkan oleh tombak Fang Tianhua, dia juga tersingkir oleh keterkejutan dan hampir jatuh langsung ke tanah. Akhirnya, pada saat terakhir, platform lotus giok dikontrol, dan itu tidak jatuh, tetapi sudut mulutnya dipenuhi bekas darah. Teriak Siang Tian, memegang tombak Fang Tianhua dari hutan gunung, merah darah panjang menari liar, pada saat ini dia benar-benar seperti setan. Mengker, kamu membuatku benar-benar marah, dan setelah menangkapmu, aku akan membiarkan kamu belajar bagaimana menjadi wanita yang baik.
Mata iblis kecil di langit berkedip-kedip dengan keras, dan bergegas menuju Mengker. Mengker benar-benar terkejut. Kekuatan Xiang Tian terlalu kuat. Saya khawatir dia hanya memiliki sedikit saingan di generasi yang lebih muda. Dia setidaknya berada di tingkat menengah tingkat keempat, dan bahkan telah mendekati negara besar tingkat keempat. Jika dia tidak membuka segel, dia mungkin benar-benar berbahaya. Tidak heran Raja Iblis Kecil akan memberikan tombak Fang Tian dan Dewa Iblis Sayap kepadanya secara bersamaan. Kekuatannya sangat kuat hingga ekstrim. Mengkir menghela nafas, dan kemudian menyingkirkan kelopak bunga teratai giok, dan dengan cepat mendekati gunung bahasa-bahasa barat. Terbang menjauh. Xiang Tian memegang tombak dan mengejar di belakang, dan keduanya terbang keluar dari tanah selusin mil di belakang. Namun, setelah terbang ke hutan gunung yang tebal, Mengker tiba-tiba menginjak platform lotus giok dan bergegas turun ke hutan, menghilang dengan cepat. Iblis kecil di langit mengikutinya, tetapi pada saat ini, Lin Nei tiba-tiba memiliki ribuan panah, dan bulu terbang yang tak terhitung jumlahnya menembaknya. Xiang Tian buru-buru mengguncang tombak Fang Tian untuk dial, dan tombak menyilaukan memicu sinar cahaya, memutar bulu panah langit menjadi potongan-potongan. Dia tahu dia dalam penyergapan, dan Mengkir sudah siap, sebenarnya menyembunyikan tim orang di sini untuk menyergapnya. Tapi bagaimana mungkin bulu panah biasa menyakitinya? Dia bergegas turun, tapi di sini, sekelompok panah berduri menembak ke udara. Raja Iblis Kecil berteriak dengan keras dan bergegas ke langit, dia merasakan fluktuasi horor pada panah berduri. Setiap bulu panah memiliki gelombang-gelombang sihir yang keluar. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah melalui sihir. Memberkati panah sihir yang kuat. Tapi sudah terlambat untuk gerakannya saat ini, dan panah sihir meledak terus-menerus di sekitarnya. Boom, boom, titik titik titik. Ada ledakan keras. Raja Iblis Kecil Surgawi menari tombak dengan tangannya, jatuh ke atas dan ke bawah, menyalakan cahaya yang menyilaukan untuk melindungi tubuhnya, dan pada saat yang sama ia bergegas ke langit. Namun, Mengkir sudah menghitung bahwa 4 kelopak teratai giok melesat tepat waktu, dan dengan cepat berputar ke atas kepalanya, secara paksa menekannya, membuatnya berada dalam jangkauan serangan panah ajaib. Xiang Tian sangat marah dan menatap langit, tombak di tangannya seperti naga, menari cahaya yang cemerlang, menghalangi panah ajaib. Tapi panah ajaib yang perkasa itu terlalu padat, dan lengan bajunya yang dibombardir telah compang camping hanya dalam beberapa saat. Jika bukan karena kedalaman, aku khawatir tulang-tulangnya yang sudah dibom akan hilang. Meskipun demikian gelombang www.metalnovel.com gelombang setan kecil masih menderita luka dalam yang serius. Ini membuatnya sangat kesal, hari ini, otaknya adalah pertempuran pertama yang dia debut, tetapi dia tidak berharap untuk menjadi sangat malu. Dia diam-diam membenci pengkhianat yang telah membocorkan angin, kalau tidak, dia akan jatuh ke dalam situasi pasif seperti itu. Setelah waktu minum teh, Raja Iblis Kecil memuntahkan beberapa darah berturut-turut, dan dia menderita banyak luka dalam. Sampai saat ini, panah ajaib di bawah telah berakhir. Dia meraung keras, dan tombak Fang Tianhua bersinar di udara, menghancurkan 4 kelopak teratai giok di sekitarnya dan terbang keluar. Kemudian dia bergegas menuju gunung di bawah seperti kilat, dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya merah darah yang menyilaukan, seperti nyala api. Xiang Tianshu King Fang Tian melukis tombak, menyapu gunung di bawah, dan pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya menabrak berkeping-keping. Teriakan datang dari bawah, dan cahaya yang menyala-nyala yang ditimbulkan oleh tombak menghancurkan tubuh banyak orang, dan bau darah di dalam hutan menghembuskan napas. Iblis kecil di langit itu sangat tidak masuk akal sehingga dia bergegas ke gunung di bawah seperti orang gila, dan Fang Tian melukis tombak di tangannya, dan membunuh keempat sisi. Seluruh hutan gunung dihancurkan olehnya untuk Xiao Guan, dan puluhan orang meninggal. Jika bukan Mengker yang muncul di atas hutan, perhatian Xiang Tian sekali lagi tertarik ke masa lalu, dan tidak ada pemanah yang bisa melarikan diri. Peri yang keluar dari tempat suci begitu gelap bagiku. Aku akan menurunkanmu malam ini. Iblis kecil di langit mengertakkan gigi dan matanya merah darah. Meskipun dia telah menderita banyak luka dalam, tetapi pada saat ini dia sangat suka berperang, dan dia benar-benar orang yang gila. Pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya yang hancur di belakangnya melayang, dan banyak tubuh yang rusak perlahan melayang, terus berputar di sekelilingnya, tampak aneh-aneh. Mengker tahu bahwa setan kecil itu sangat putus asa, dan dia menghela nafas, aku takut malam ini adalah pertempuran antara hidup dan mati.